Apakah saat ini kamu sedang mencari smartphone di harga 2 jutaan dengan performa kencang? Tenang aja, di bulan Maret ini ada banyak pilihan seri smartphone menarik yang sudah dibekali chipset Snapdragon terbaru Gadgeters, yang siap menunjang berbagai aktivitas harian hingga bermain game dengan budget terjangkau. Apalagi Snapdragon dikenal sebagai chipset yang efisien dan juga stabil. Dan di video kali ini kami akan merekomendasikan 7 smartphone harga 2 jutaan terbaik dengan chipset Snapdragon edisi bulan Maret 2025 versi situs gadget. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya Revani, yuk langsung simak ulasan rekomendasinya berikut ini. 7 smartphone Snapdragon 2 jutaan terbaru Maret 2025. Vivo Y29 5G. Di rekomendasi pertama ada Vivo Y29 5G. Hangat rilis baru-baru ini di Indonesia, smartphone ini merupakan varian lain dari Vivo Y29 5G yang lebih dulu rilis pada akhir 2024 lalu. Smartphone ini hadir dengan panel IPS LCD 6,68 inch beresolusi 720 pixel dan refresh rate tinggi 120 Hz. Pada aspek fotografi, Vivo Y29 5G dibekali dua kamera belakang, yakni kamera utama beresolusi 50 megapiksel serta kamera 2 megapiksel, lengkap dengan lampu LED flash, dynamic color light, dan IR blaster. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel. Kemudian untuk performa, smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer yang didukung dengan konfigurasi RAM 6/128GB atau 8/128GB. Smartphone ini juga dibekali dengan baterai jumbo yang dijamin tahan lama, yakni dengan kapasitas 6500 mAh, lengkap dengan fitur fast charging 44 watt pada varian 6/128GB. Smartphone ini dibanderol mulai dari 2,3 jutaan. Sementara pada varian 8/128GB-nya bisa kamu dapatkan mulai dari 2,5 jutaan. Link pembelian ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya. Motorola G45 5G. Lanjut yang kedua ada Motorola G45 5G. Sempat menarik diri, Motorola kini resmi kembali ke pasar Indonesia. Membawa Motorola G45 5G sebagai ponsel comeback-nya, HP terbaru ini ditenagai chipset Snapdragon 6S generasi 3, fabrikasi 6 nanometer. Dilengkapi dengan kapasitas RAM 8/256GB plus RAM tambahan hingga 8GB. Beralih ke bagian layar, smartphone ini juga dilengkapi dengan layar 6,5 inch dengan resolusi HD Plus teknologi IPS LCD dan dilindungi Gorilla Glass 3. Dibekali refresh rate 120 Hz yang membuat layar dapat menampilkan gerakan transisi antar menu serta animasi game dengan halus. Moto G45 juga hadir dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel serta makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya mempunyai resolusi 16 megapiksel. Baterainya membawa kapasitas 5000 mAh dengan fitur turbo power 20 watt. Fitur pendukung lainnya yaitu dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm, speaker stereo, serta side mounted fingerprint. Untuk harganya, smartphone ini dibanderol mulai dari 2,6 jutaan. Link pembelian ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya. Vivo iQOO Z9X 5G. Di urutan berikutnya ada Vivo iQOO Z9X 5G. Smartphone ini menggunakan panel IPS LCD 6,72 inch dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120 Hz dan kecerahan 1000 nits. Lalu bagian depan kamera yang dibawanya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera depan 8 megapiksel. Beralih ke bagian performa, iQOO Z9X hadir dengan ditenagai chipset Snapdragon 6 Gen 1 fabrikasi 4 nanometer. Dilengkapi dengan RAM 8 plus 8GB extended RAM serta penyimpanan media 128GB. Dalam pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor Antutu di angka 515.000 poin, serta suplai dayanya dibekali dengan baterai 6000 mAh dengan fast charge 44 watt. Terdapat pula dukungan NFC, speaker stereo, dan jack audio 3,5 mm. Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai dari 2,6 jutaan untuk varian 8/128GB dan 2,8 jutaan untuk varian 8/256GB-nya. Link pembelian ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya. Oppo A60. Lalu yang keempat ada Oppo A60.
Smartphone ini ditenagai prosesor Snapdragon 680 fabrikasi 6 nanometer yang dilengkapi dengan RAM 8 plus 8 GB extended RAM dan penyimpanan 128 GB atau 256 GB berjenis UFS 2.2. Terdapat juga dukungan baterai 5000 mAh yang disertai fitur fast charge 45 Watt. Selain dibekali keandalan dan daya tahan banting yang luar biasa, smartphone ini juga dilengkapi dengan layar IPS LCD ultra cerah. Dengan fitur baru Splash Touch yang memiliki kecerahan puncak 950 nits, layar berukuran 6,67 inch ini juga mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Aspek fotografinya dilengkapi dengan pengaturan 3 kameranya yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera potret 2 megapiksel, dan kamera selfie 8 megapiksel. Dan di antara fitur pendukungnya ialah NFC, audio jack, speaker stereo, dan port USB Type-C. Bicara soal harga, pada varian 8 per 128 GB, smartphone ini dibanderol mulai dari 2,4 jutaan, sementara pada varian 8 per 256 GB-nya dibanderol mulai dari 2,8 jutaan. 5 pilihan ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya. Realme 13 5G. Kemudian yang berikutnya ada Realme 13 5G pada mesin pacunya. Smartphone ini mengandalkan chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer serta didukung RAM 8 GB dan memori internal berkapasitas 256 GB. Dalam pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor Antutu di angka 360 ribuan poin. Supply dayanya dibekali baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 67 Watt. Layarnya mengusung panel AMOLED 6,67 inch beresolusi Full HD Plus refresh rate 120 Hz serta tingkat kecerahan 2000 nits. Smartphone ini juga hadir dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel, lengkap dengan OIS lensa makro 2 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Fitur pelengkap lainnya juga membawa speaker stereo audio jack, fingerprint side mounted, NFC dan juga USB Type-C. Soal harga, smartphone ini dibanderol mulai dari 2,7 jutaan untuk varian 8 per 128 GB, sementara pada varian 8 per 256 GB dibanderol mulai dari 2,9 jutaan. Link pembelian ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya. Redmi Note 13 4G. Di rekomendasi ke-6 ada Redmi Note 13 4G. Smartphone ini menghadirkan panel AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus refresh rate 120 Hz serta kecerahan 1800 nits. Pada mesin pacunya menggunakan chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer, dilengkapi dengan kapasitas RAM 8 plus 8 GB, extended RAM dan juga memori internal 128 GB sampai dengan 250 GB. Serta berhasil meraih skor Antutu di angka 339.365 poin. Aspek fotografinya hadir dengan kamera utama 108 megapiksel, sensor depth 2 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel. Selain itu, smartphone ini juga dibekali dengan baterai 5000 mAh serta dukungan fast charging 33 Watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga penuh hanya dalam waktu 70 menit. Memiliki speaker stereo dan masih menghadirkan audio jack 3,5 mm, smartphone ini juga didukung NFC serta port USB Type-C. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai dari 2,1 jutaan untuk varian 8 per 128 GB dan 2,3 jutaan pada varian 8 per 256 GB-nya. Link pembelian ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya. Redmi Note 12 Pro 4G. Kita lanjut ke smartphone terakhir ada Redmi Note 12 Pro 4G. Smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 732 GB dengan kapasitas RAM 6 per 128 GB atau 8 per 256 GB yang tentunya cukup memadai untuk berbagai kebutuhan di segmen menengah. Kinerja kencang dibuktikan lewat raihan skor Antutunya yaitu di angka 490.526 poin. Supply dayanya dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, 67 Watt melalui USB Type-C. Layarnya memiliki panel AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz serta touch sampling rate 240 Hz. Bagian fotografinya dibekali kamera utama 108 megapiksel serta lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro serta depth masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Terdapat juga beberapa fitur pelengkap diantaranya speaker stereo audio jack 3,5 mm, IR blaster, dan NFC. Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai dari 2 jutaan. Link pembelian ada di pojok kiri bawah dan berikut ringkasan spesifikasinya.
Nah Gadgeters, itu dia deretan smartphone dengan chipset Snapdragon terbaru di rentang harga 2 jutaan terbaik Maret 2025 versi Situs Gadget. Semoga video rekomendasi kali ini bisa menjadi referensi kamu dalam menemukan smartphone terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kamu ya Gadgeters. Akhir kata terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Situs Gadget. Bye bye.